Freddy Simatupang di sini. Di video 5.0 ini kita akan membahas tentang job dan salary offer seperti yang telah saya janjikan beberapa minggu lalu. Jadi, setelah kita selesai interview, phone interview, face-to-face interview, dan lolos, biasanya end user akan memberikan job dan juga salary offer kepada kita. Di sini harus ada strategi yang kita jalankan sebelum kita menerima salary offer yang telah diberikan itu. Jadi saran saya, sebelum kita sampai ke tahap untuk menerima job dan salary offer ini, lakukan dulu, yaitu research dan juga tanya-tanya ke kawan-kawan yang sudah pengalaman di perusahaan tersebut, sehingga kita tahu range dari sekian sampai sekian itu untuk posisi apa dan apa-apa saja komponen-komponen gaji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Biasanya di oil and gas, mereka mempunyai banyak komponen-komponen seperti uang rumah, uang sekolah, transportasi, asuransi, dan lain-lain sebagainya. Jadi, hal-hal seperti itu perlu untuk diketahui. Jadi, kawan-kawan profesional semuanya bisa mencari informasi dulu ke kawan-kawan yang sudah pernah kerja ataupun yang masih bekerja di perusahaan oil and gas tersebut. Itu salah satu saran saya. Kalau saya bisa memberikan share dari pengalaman saya, ketika saya diberikan job offer, saya langsung menerimanya. Mengapa saya menerimanya? Karena emang saya belum pernah punya pengalaman untuk kerja di darat sebelumnya. Itu terjadi tahun 2006. Ketika saya berhenti dari perusahaan pelayaran, turun ke darat sebagai marine koordinator di salah satu perusahaan LNG terbesar di dunia, di Middle East ini. Jadi ketika saya lulus interview, saya diberikan job offer dan juga salary offer, saya langsung terima saja, saya langsung tanda tangan. Tetapi ketika saya join di perusahaan tersebut dan saya melihat job offer dan juga salary offer yang terakhir, itu lebih daripada apa yang saya tanda tangani. Ternyata HR yang menginterview saya pada saat itu mungkin merasa kasihan kepada saya, karena kok orang ini sepertinya main terima-terima saja tanpa bernegosiasi. Jadi salary yang saya dapat itu 10% lebih daripada yang saya tanda tangani sebelumnya ataupun yang saya setujui sebelumnya ketika saya diinterview. Jadi ingat itu kawan-kawan, ketika kita diberikan let's see job dan juga salary offer dari perusahaan, jangan langsung terima, bernegosiasilah, jangan sia-siakan kesempatan untuk bernegosiasi. Karena biasanya range antara 5 to 10% itu bisa di-increase. Tapi Anda juga harus melihat memang situasi dan keadaan. Kalau misalnya Anda bertanya bagaimana dengan keadaan seperti begini di COVID-19 ini, apakah kita masih bisa bernegosiasi? Tergantung. Ada juga yang masih bernegosiasi, tapi kebanyakan karena kita takut akan kehilangan kesempatan, kita biasanya menerima saja. Ya, saran saya sebenarnya untuk melakukan negosiasi itu tidak ada salahnya, karena nothing tulus. Just try your best. Kalau misalnya diterima, syukur. Kalau tidak diterima, ya apa boleh buat. Terima berapa yang telah diberikan kepada kita. Jadi intinya adalah ketika kita diberikan job dan salary offer, jangan lupa untuk bernegosiasi. Gunakan teknik negosiasi skills Anda. Anda harus mengetahui sebelumnya seberapa kira-kira range gaji dari posisi yang telah Anda incar. Itu bisa dicari tahu ketika kita melakukan research dan juga bertanya kepada kawan-kawan yang pernah ataupun yang masih bekerja di dalam perusahaan tersebut, terutama di oil and gas. Dan juga di dalam kontrak kerja kita itu biasanya bervariasi. Ada yang disebut dengan indefinite contract, ada yang dengan definite contract. Ada yang direct hire, ada yang special contract. Jadi beberapa tipe kontrak kerja yang ditawarkan oleh perusahaan oil and gas itu Anda juga harus pelajari. Yang mana yang lebih menguntungkan Anda. Misalnya di kasus saya, karena saya masih ada 3 anak, saya lebih memilih misalnya adalah direct hire, di mana semua komponen uang rumah, uang sekolah itu biasanya di UAE dulu itu diberikan oleh perusahaan dan kita tinggal memilih sekolah dan juga rumah yang kita inginkan dan perusahaan yang membayarkan. Tapi
apabila Anda misalnya sendiri di sini, ataupun anak-anak sudah besar misalnya, sudah tidak ada lagi yang sekolah di negara ini, lebih baik sebenarnya adalah special contract. Karena di situ kita diberikan lump sum. Kita bisa mengolah keuangan kita secara lebih leluasa. Jadi bisa saya bilang tergantung dari kebutuhan dan juga apa yang kita inginkan dalam kontrak itu. Saran saya, jangan lupa untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda pada saat ini dan juga ke masa yang akan datang. Jadi ingat, jangan lupa untuk tetap bernegosiasi ketika kita diberikan job dan juga salary offer. Apabila Anda ada pertanyaan seputar topik dari 1.0 until 5.0, silahkan komen di video channel ini dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Salam perwira dan para profesional Indonesia. Thank you for watching. Please subscribe, click the bell, like, comment, and share. See you again.